Bapak Ibu, kita akan kembali belajar nasihat Tuhan kepada gereja di Sardis. Bangunlah, bahwa ciri-ciri orang yang bangun adalah kita kembali bisa mengasihi sesama kita. Kita mengasihi jiwa-jiwa. Kita sudah belajar kemarin dari peristiwa orang Samaria yang baik hati. Mereka mempraktekkan dibandingkan dengan orang Lewi dan imam yang lewat tapi tidak peduli. Ciri orang yang telah bangkit dari ketertiduran, dari kematian adalah dia memiliki kasih kepada sesamanya. Hari ini saya kembali ingin memberikan contoh lain di Lukas 15 ayat 11-32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Bapak Ibu, kita perhatikan bahwa ketika si bungsu meninggalkan bapaknya dan dia meminta warisan, betapa jahatnya tentu anak ini. Karena bapaknya masih hidup, dia sudah minta warisan. Biasanya warisan diberikan kalau orang tuanya telah mati. Menarik sekali cerita ini adalah ketika dia meninggalkan ayahnya. Sama seperti orang Samaria yang kita bahas kemarin, bagaimana orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok oleh perampok, hampir mati ditinggalkan. Dibilang mati tidak, dibilang hidup tidak. Dan kondisi anak ini adalah dia memboroskan semua harta miliknya. Kekayaan yang dia punya, dia berikan, dia habiskan. Dia foya-foyakan, hidupnya kacau balau. Sampai pada satu titik dia menjadi penjaga babi, Bapak Ibu. Bagi orang Israel, penjaga babi adalah pekerjaan yang paling hina. Kita melihat kebodohan, dosa, ketidaksadaran, menjauh dari Tuhan, berada pada posisi yang memprihatinkan. Sampai babi jauh lebih bagus hidupnya daripada anak bungsu ini. Kenapa? Karena ketika dia lapar, dia mau makan ampas babi pun dia tidak dapat. Dia lebih rendah dari babi karena babi bisa makan makanannya. Anak bungsu ini mau makan makanan babi, tapi makanan babi, ampas babi pun tidak dia dapat. Iblis, setan, dunia, ampas babi pun tidak didapatkan. Saudara perhatikan, ada kata, lalu dia sadar. Jadi dosa akhir zaman yang dikembangkan oleh iblis adalah dia membuat kita tidak sadar. Seperti gereja di Sardis, mereka tidak sadar kalau mereka itu mati. Saya berdoa biar kisah dan cerita anak bungsu ini bisa menginspirasi kita. Lalu ketika dia sadar, menyadari kondisinya, di sini aku hampir mati kelaparan, dia terjerembab, jatuh betul-betul. Dan ketika kesadaran itu muncul, aku lebih bagus kembali kepada Bapa.
Karena itu Tuhan berkata, bangunlah, bangkitlah, tinggalkan posisi kita yang lama, yang merugikan kita, yang membinasakan kita, yang mengancam hidup kita. Kehilangan surga dan kehilangan persekutuan dengan Bapa. Dan puji Tuhan, kesadaran ini mendorong si anak bungsu untuk keluar dari situasi itu. Kesadaran ini mendorong anak bungsu untuk bangkit dan kembali kepada bapaknya. Menarik Bapak Ibu, dia belum melihat bapaknya, tetapi dari jauh bapaknya sudah melihat dia. Bapaknya berlari dan menyambut dia. Dan anak bungsu ini juga berharap tidak diperlakukan sama, cukup dijadikan pekerja saja. Tapi saudara lihat, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Bapaknya tidak membiarkan dia untuk menjadi pembantu di rumahnya, karena dia adalah anak. Saudara, engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah yang dikasihi, engkau diterima apa adanya. Apapun situasi saudara hari ini, bangkitlah, kembalilah kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia, sebab Dia adalah Bapa yang baik. Ayahnya itu segera berlari, kau sudah perhatikan, mendapatkan anak bungsu, merangkul, mencium dia, walaupun sudah bau babi, mungkin tidak mandi, pakaian sudah compang-camping. Tuhan hanya minta, ayo kembali, bangun, bangkit, seperti anak bungsu ini. Dan dia bukan hanya sadar kembali, tapi dia mengakui kondisinya, dia mengakui dosanya. Tidak ada pengampunan tanpa pengakuan. Saudara, bangkit itu dimulai dari kesadaran, bertindak, dan mengakui kondisi keadaan kita yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Bapaknya merayakan dengan pesta situasi ini. Dan Alkitab mengatakan Bapak Ibu bahwa berapapun besar dosa kita, sebesar apapun hal yang memalukan sekalipun kita lakukan, Bapa di surga terbuka. Dia tetap menerima kita apa adanya. Karena itu, bangkitlah, bangunlah, kembalilah kepada Bapa di surga. Jangan biarkan, saudara nggak perlu malu, jangan mau ditipu oleh iblis. Karena Bapa di surga menerima kita apa adanya, seperti apapun kondisi kita. Mari kita kembali kepada Bapa surgawi. Kondisi seperti apapun kondisi saudara, dan apalagi kalau sudah dalam keadaan terjepit, keadaan tertidur, keadaan hampir mati, ayo, Tuhan terbuka untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.